Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke teman-teman ya, di kesempatan hari ini atau di kesempatan sore hari ini saya bersama dengan ODGJ Malaysia itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah dia udah bener-bener full sehat, full waras, full normal. Jadi saya yang bicarakan ataupun yang saya tanyakan insya Allah akan nyambung ya teman-teman ya. Tuh, ini saya berada di tempat yang mana pertama kali saya menemukan ODGJ ini ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok saya datang lagi ke sini? Karena saya mencari sesuatu barang milik anak itu yang katanya hilang teman-teman. Tapi tadi saya sudah muter-muter ke sana saya belum menemukan. Nah makanya di sini tak nyalain kamera dan sekalian aja mungkin tak ajak ngobrol-ngobrol lagi. Ingat nggak sama tempat ini? Ingat? Ingat? Ingat. Nah, Ingat nih. Lagi cari sesuatu. ya. Kamu yang hilang itu apa sih, cincin apa gelang? Gelang saya yang dikasih suami saya. Terus saya kan cari-cari tempat mana, nggak tahu kemana ya. Tapi kalau misalkan nggak ketemu nggak apa-apa kan? Tapi itu emang kenangan tuh dari suami aku. Kenangan ya. Aku emang betul-betul dia tuh bagi aku itu berharga tahu. Ya ada punya kenangan tersendiri lah ya Mbak ya. Oke ya teman-teman ya. Dari tadi saya capek duduk. Teman-teman sudah dengar sendiri kan apa jenis itu jawaban dia ataupun omongan dia beda banget sama yang kemarin ya teman-teman ya. Mungkin kalau kemarin ditanyanya nggak nyambung, alhamdulillah sekarang sudah benar-benar nyambung. Gitu. Nah mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang Mbak ini, saya juga mau tanyakan. Saya sih sebenarnya sudah tanyakan, cuma biar teman-teman tahu aja gitu ya teman-teman ya. Iya kan? Tadi saya sudah bilang kalau cari tempat di sini tuh pasti nggak gampang, karena kan kamu udah beberapa tempat di sini, nggak cukup di tempat ini. Gitu loh. Iya, saya cari gelang saya. Iya, kemarin bang kita sempat ketemu di sana, di sebelah sana, pokoknya di mana-mana lah gitu. Iya sih, saya ingat-ingat pergi sana, tapi nggak tahu lah. Seingat saya tuh saya masih simpan, tapi saya sudah lihat tahu tak ada. Di mana ya, nggak ada. Saya juga kemarin sebetulnya lihat Mbak itu, saya juga nggak begitu paham itu pakai gelang apa enggak. Jujur saya nggak begitu paham. Saya pakai, tapi Pakai saya ya? juga ingat-ingat lupa sih, nggak tahu di mana. Ya teman-teman ya, teman-teman udah tahu sendiri kan kalau Mbaknya udah benar-benar full apa jenenge normal ya teman-teman, ataupun benar-benar ingat semua apa yang kemarin terjadi sama dia ya teman-teman ya. Nah Mbak Ya. nih, teman-teman juga pasti penasaran nih, mau tahu seluk-beluk Mbak sebenarnya siapa, dari mana gitu loh. Kan kemarin kan kalau Mbak ditanya kan kadang jawabnya A, kadang jawabnya B, kadang jawabnya C, jadi kan bingung nih. Nah sekarang mungkin teman-teman untuk meyakinkan teman-teman kalau Mbak ini udah bener-bener maaf ya, normal, sehat, coba Mbak namanya yang sebenarnya siapa sih? Saya pengen dulu tapi kok Iya, di sini banyak nyamuk, Nama saya itu, saya mau cerita ya. Ya. Nama saya Tini. Nama saya Tini. Saya Cuma Tini aja, nggak ada nama pendeknya ataupun nama panjangnya gitu, nggak ada? Saya biasa dipanggil Tini. Oh, biasa panggil Tini. Iya, saya tuh awal mula saya pernah kerja dekat Malaysia. Oh, di Malaysia. Di Malaysia. Terus Maaf kalau boleh tahu Malaysianya di mana? di Johor. Johor. Di Saya Johor. nggak begitu paham ya teman-teman ya tentang Johor, Malaysia. Nah, Sudah Mbak lama. itu kerja di apa itu di sana? Saya di PT. Di PT. Di apa nama? Dia di
PT elektronik, elektronik. PT elektronik. Saya hampir lama di sana, berapa tahun ya? Hampir 10 tahun. 10 tahun di sana. Hampir 10 tahun. Terus saya Terus? balik sini. Saya menikah. Menikahnya sama orang mana? Orang sana. Orang Malaysia. Maaf, Orang sana. kalau boleh tahu Malaysianya Muslim apa enggak? Maaf, suami saya tuh Cina. Oh, Cina. Jadi dia ikut saya. Oh, ikut Mbak Muslim. Oh, pertama Muslim. awalnya Cina, cuma sudah apa sedangnya sudah mualaf lah ya, udah pindah agama ya. Dia mualaf. Udah mualaf, udah pindah agama. Kalau bener ya teman-teman ya, kalau pindah agama itu mualaf kan ya? Mualaf. Mualaf ya. Udah berarti udah pindah agama jadi Islam. Berarti sampean menikahnya pun maaf Islam ya, lewat Islam ya. Lewat Islam. Saya nikah. Terus setelah menikah, maaf Mbak udah punya anak apa belum? Saya belum lagi sih, belum. Pernah tapi dia nggak jadi. Oh, sempat keguguran itu. Sempat keguguran. Saya sudah lama, ada berapa tahun sama dia, udah hampir 3 tahun. Berarti 3 tahun. Mbak ini maksudnya menikah terakhir kali 3 tahun itu bersama-sama menikah. Sama-sama saya menikah. Berarti hidup bersama-sama. Nah, terus gimana Mbak ceritanya kok bisa sampai di sini? Ceritanya kan dia balik ikut saya dekat kampung. Rumah saya mana ya? Saya nggak jauh, lupa aku nama dia. Maksudnya orang Malaysia itu ke Indonesia. Dia ikut ke Indonesia. Dia ikut Indonesia. Dia meresmikan menikah dengan saya. Menikahnya di sini apa di sana? Di sana iya, di sini iya. Oh, dua-duanya. Di sana iya, di sini iya. Lepas itu saya balik lah dekat sini, balik sama dia menikah. Lepas itu udah lama tahun jalan. Lepas itu dia balik. Dia cuti berapa? 1 bulan ke 1 bulan lebih lah. Oh, dia kesini cuma cuti, menikah sama kamu, terus kenal sama keluarga kamu, kerabat semuanya. Setelah itu saya itu hantar dekat iPod sana. iPod mana saya mana itu? Saya Semarang? lupa. Bukan, Jogja. Oh, Jogja. Jogja saya hantar. Waktu saya kenal lah sama orang. Dia hantar ke mana itu, ke Jogja, iPod, dia balik, sudah pamitan, semua pamitan. Lepas itu saya tuh macam ngobrol dengan seorang lelaki, semacam saya dihipnotis tadi apa jadinya saya tuh semacam apa nama dia. Tapi posisinya suami Mbak ini udah berangkat berarti ya? Sudah berangkat ke Malaysia. Mbak masih di bandara sendiri. Iya. Itu kenal sama orang. Sama orang, saya ngobrol-ngobrol sama itu orang tuh lelaki lah. Dia minta tolong, dia cakap macam ni, Mbak gitu. Oh iya, ada apa macam itu. Dia cakap, boleh tahu Mbaknya orang mana macam ini. Dia ngobrol, oh saya baru hantar suami saya mau balik. Emang suaminya orang mana? Enggak lah, suami saya orang Malaysia, dia mau balik. Dia ngobrol-ngobrol lama-lama. Terus saya tak tahu kenapa dia tiba-tiba, saya tuh nggak ingat saya sudah di jalan. Tapi waktu itu ini tepi jalan. Waktu itu Mbaknya apa maaf naik mobil? Ketahu saya tiba-tiba sudah pingsan di tepi jalan, sudah tengah tepi jalan. Macam saya tuh nggak tahu apa-apa. Pokoknya tahu saya tuh. Berarti Mbak ingatnya terakhir kali di bandara, ingat masuk kenal sama orang, diajak pergi, tapi nggak tahu, dia nggak tahu berapa orang, dia nggak tahu, terus naik apapun nggak tahu. Cuma Mbak ingat itu udah tiduran di pinggir jalan gitu. Saya bangun-bangun diturun pinggir jalan. Di tepi jalan. Terus maaf. Mbak maaf ya. Kira-kira waktu itu ada yang Mbak rasain nggak? Maksudnya maaf ya, takutnya dia memperkosa Mbak apa saya gimana? Tuh bajunya tuh sudah lucu, pakai daster semua. Pertama Mbak pakai daster apa enggak? Saya lupa loh. Saya pakai daster. Saya udah diganti baju, tapi waktu pertama itu nggak pakai baju itu. Entah, saya pun tak ingat lah macam mana ya, entah daster entah apa. Saya tuh pokoknya saya nggak ingat lah, entah daster entah baju biasa. Saya kan perginya pakai celana panjang, pakai jaket, itu saya nggak ada. Tapi semua, Mbak nggak ada. Enggak, maksudnya pas cuma saya bawa bag itu, tas itu saja. Saya ingat macam itu. Saya ingat suami saya tinggalkan saya
Dia pergi jauh macam tuh, saya pamitan, saya nggak ingat lagi apa yang saya itu, saya pun saya tak tahu. Tapi kan Mbak E waktu itu harusnya bisa ngerasain kira-kiranya, maaf ya, Mbak E setelah ini apa enggak gitu, Mbak E nggak bisa tahu sih, nggak bisa tahu maksudnya gimana gitu Mbak, nggak bisa ngerasain kayak Mbak habis di, maaf ya, habis di perkosa apa enggak kan, masa Mbak E nggak bisa tahu maksudnya, nggak bisa merasakan kan gitu loh maksudnya gitu. Mbak E nggak bisa merasakan, oh kayaknya terjadi sesuatu nih sama diri saya nih, terjadi sesuatu nih sama badan saya nih kan gitu. Saya tuh ingatnya saya nggak ada BH, nggak ada pakai BH, cuma saya pakai, saya nggak tahu, pokoknya saya ingat saya entah daster entah itu apa, saya tuh nangis di tepi jalan, saya nangis nggak ada orang satupun. Terus berarti saya pun, malam itu ya keadaan ditinggal tuh Mbak E kayaknya malam. dia pukul berapa ya kalau nggak salah, kayak pukul 3, 1, 2 macam tuh lah, saya pun nggak ingat soalnya dia gelap. Terus saking saya takut, saya tertidur, entah saya tuh jadi ingatan saya tuh entah macam mana, seolah saya itu suami saya yang tinggalkan saya kan pas pamitan di bandara, tapi seolah-olah tuh suami saya yang ninggalan santai, saya pun nggak tahu kenapa. Iya, soalnya gini, waktu pertama kali Mbah Wongso temukan Mbak E, ya di tempat ini sebetulnya ini tuh jauh dari jalan raya, gitu loh. Makanya kita bingung kok bisa Mbak E sampai di sini. Dan itu pun dari pengaduan warga udah beberapa kali udah beberapa hari Mbak itu berada di sini, suka ngambilin apalah mungkin buat sampean makan lah ataupun gimana gitu. Makanya Mbah Wongso temuin, terus saya temuin gitu. Iya, soalnya saya tuh kayak habis di apa ya, kayak di cekokin, tahu nggak itu apapun itu, saya tuh bangun tuh nggak ada nyawa, maksudnya nggak ada tenaga, gimana ya, pokoknya nggak tahu juga sih saya ya, pokoknya beda dengan tubuh saya macam tuh. Saya pun bingung, saya nangis, saya nggak ada apa-apa, saya betul nangis, tahu, saya nggak tahu, diturunkan di tepi jalan saya. Tapi saya nggak ingat lagi macam mana. Nah, kalau udah kejadiannya seperti ini, Mbak kan udah ingat semuanya. Terus Mbak berarti untuk sementara waktu Mbak tinggal sama saya aja dulu ya, sampai benar-benar Mbak pulih normal. Mbak nanti ingat-ingat segala sesuatunya lagi, Mbak rumahnya di mana. Mbak jarang pulang ya waktu di Malaysia ya? Saya sudah berapa tahun ya, pokoknya puluhan tahun lah, saya jarang balik, jadi lupa saya. Jadi kurang lebih 10 tahun Mbak belum balik, jadi agak lupa. Apa maaf, biasanya kan walaupun 10 tahun masih ya bukan lupa macam mana ya, dia mungkin sebab saya ada dia kadang-kadang masih sakit, dia kadang masih itu, jadi saya kurang oke. Daya ingatnya masih kurang gitu ya. Masih kurang. Saya ingat saya orang mana, saya cuma jalan-jalannya sini nggak tahu ya. Cuman kadang-kadang saya tiba-tiba sakit kepala, nanti pening, kemana saya ngeblank itu lagi. Saya nggak tahu kenapa, badan saya lemas. Terus saya takut gitu. Nggak tahu kenapa. Teman-teman ya, teman-teman sudah dengar sendiri kan cerita dari Mbak itu. Nama aslinya Mbak Yuli ya, Mbak ya? Yuli ya? Nama aslinya Yuli berarti ya? Iya ya. Nama saya itu Yuli aslinya. Tadi bilang Yuli kan kalau nggak salah di awal kan? Nah, seperti ini ke Yuli. Saya ingat, saya kadang-kadang sakit kepala, kadang masih ingat normal, kadang saya tuh kadang-kadang heran, tak tahu kenapa. Saya mau tanya KTP-nya di dompet. Nah itu dompetnya kok KTP-nya nggak ada, apa-apa semua nggak ada, itu apa hilang diambil itu ya? Saya pun nggak tahu, cuman bag saja, iya. tuh putih sama ya itu dia punya make up tuh. Iya. Saya nggak tahu. Ya udah. Nggak tahu, sebab kan saya pingsan, saya bangun di tepi jam ini itulah, saya nggak tahu. Ya udah teman-teman ya, udah jelas ya. Jadi mungkin Mbak ini adalah korban perkosaan kali ya teman-teman, boleh dibilang ya. Jadi ada orang manfaatin Mbak mungkin di saat itu sedang sayang-sayangnya sama suaminya, jadi ketemu orang di bandara. Setelah di bandara itu katanya
dia diturun di jalan, udah nggak inget lagi katanya, gitu teman-teman. Ya udah kalau gitu, ini kan udah sore, kita pulang aja ya Mbak ya. Nanti Mbak, kita pulang aja ya. Oke. Ya wes teman-teman ya, kalau gitu mungkin karena udah selesai lah ya, mungkin tak ajak pulang aja. Takutnya juga nanti terlalu lama di sini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.